Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, saya dari Padepokan 35 dari Universitas Sajal Naviyata Taman Siswa. Di sini saya akan memberikan sosialisasi tentang cyberbullying. Menurut Paching dan Hindaju 2015 menyatakan bahwa cyberbullying adalah perlakuan yang disengaja dan dilakukan secara berulang yang ditimbulkan melalui media teks elektronik atau internet. Pacin dan Hinduja 2015 memiliki beberapa aspek mengenai cyberbullying. Yang pertama, pengulangan adalah hal yang paling penting pada elemen intimidasi. Pengulangan juga merupakan hal yang mudah dikenali dan sering dilakukan di dunia maya sehingga korban merasa terganggu. Yang kedua, membahayakan. Membahayakan pada konsep intimidasi ini didefinisikan sebagai hal berbahaya sehingga dapat memakan korban terluka dengan cara tertentu. Kerugian dari konsep membahayakan ini adalah seperti fisik, sosial, psikologis, atau perilaku, dan juga emosional. Yang ketiga, niat atau maksud adalah hal yang didefinisikan dalam intimidasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan cara disengaja yang dapat menyebabkan kerugian pada seseorang. Yang terakhir, ketidakseimbangan kekuatan adalah sebagai pelaku intimidasi memiliki kekuatan sebenarnya atau lebih besar daripada korban. Untuk penyebabnya, yang pertama iseng di dunia maya. Pelaku akan melakukan bully secara iseng pada media sosial. Kemudian pelaku akan mencicipi suka atau perbuatannya. Kemudian bully akan terus-menerus dilakukan hingga ada poli korban. Yang kedua, tidak menerima bimbingan. Tak menerima bimbingan asal orang tua dalam memakai media sosial. Yang ketiga, menjadi korban bully pada global konkret. Orang tersebut membalas perbuatan bully melalui media sosial. Yang keempat, tidak percaya diri, buat menutupi kekurangan yang terdapat pada dirinya, sehingga dia akan menghina kelebihan atau kekurangan orang lain melalui media sosial. Yang kelima, ingin sebagai terkenal. Seseorang ingin menjadi populer di global maya. Untuk contoh kasus, dikutip dari healthdetik.com, Amanda Todd, remaja asal Kanada yang bunuh diri pada 10 Oktober 2010. Ia melakukan tindakan nekat di usianya yang baru 15 tahun karena tidak tahan menjadi olok-olok di internet. Semua bermula dari pengalaman chatting dengan webcam bersama teman-temannya saat masih duduk di kelas 7. Semula semua orang memuji kecantikannya dan lama-lama meminta berpose vulgar di depan kamera. Merasa tersanjung, ia pun iseng melakukannya. Tidak terjadi apapun saat itu, hingga 1 tahun kemudian hidupnya berubah. Foto-foto saat ia berpose vulgar beredar di internet, dan seseorang berusaha memerasnya. Orang itu tahu betul informasi detail tentang Amanda, bahkan menggunakan foto payudaranya sebagai profil pikstur di jaringan sosial. Amanda menjadi bahan olok-olok di internet, dilecehkan di sekolah maupun kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya tak tahan lalu bunuh diri. Sebelum akhiri hidupnya, ia menceritakan kisahnya lewat flashcard yang ia rekam lalu disebarkan di YouTube. Untuk dampaknya, yang pertama akibat emosional. Ia akan merasa malu, takut, risih, bahkan terhina. Merasa dikucilkan dan terisolasi berasal orang lain. Merasa insecure dan tidak berdaya. Merasa kesal atau murka di pelaku cyberbullying. Merasa harus membalas dendam, baik di pelaku cyberbullying atau di orang lain yang lebih lemah. Yang kedua, akibat bagi kesehatan mental. Akibatnya emosional yang terus-menerus dirasakan korban bisa berefek bagi kesehatan mentalnya. Korban lama-lama akan mulai kehilangan kepercayaan diri serta harga dirinya. Hal itu
lalu bisa mempertimbangkan risiko terjadinya stres berkepanjangan, gangguan kecemasan, serta depresi. Di beberapa perkara, cyberbullying bahkan bisa menyebabkan korbannya melakukan self-harm atau menyakiti diri sendiri dan mempercoba bunuh diri. Yang terakhir, yang ketiga, berdampak bagi kesehatan fisik. Gangguan pencernaan, mirip sakit perut, mah, mual, muntah, atau diare. Gangguan makan seperti hilang nafsu makan atau justru mengalami tertekan eating. Gangguan tidur, mirip mimpi jelek berkepanjangan, insomnia, atau bahkan tidur lebih acak, acap kali berasal umumnya. Untuk mencegah dan mengatasi, cara untuk mencegah cyberbullying, yang pertama, mempertimbangkan setiap postingan. Yang kedua, jangan memulai ujaran kebencian. Ketiga, jangan memposting informasi pribadi. Yang keempat, atur privasi akun. Dan yang kelima, selektif dalam mengomentari isu. Dan cara untuk mengatasi cyberbullying, yang pertama, mencari bantuan dari orang yang dipercaya. Kedua, blokir akun sosial media pelaku. Ketiga, melapor kepada pihak berwajib. Keempat, setting sosial media menjadi akun privat. Kelima, mengaktifkan mode filter komentar. Sekian dan terima kasih. Salam.